Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung terletak di Jalan Letkol Haji Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, disebut juga dengan kampus ceria, cerdas, edukatif, ramah, indah, dan agamis. Dengan akreditasi A menjadikan sekolah ini menjadi sekolah unggul di kota Bandar Lampung. Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 ini dipimpin oleh Kepala Sekolah Karismatik Haji Lukman Hakim. Dengan jumlah siswa-siswi saat ini 1.421 orang, jumlah guru 103 orang, dan jumlah staf karyawan 43 orang. Sekolah MAN 1 memiliki visi yaitu madrasah sebagai pusat pendidikan dan pembudayaan Islam yang unggul dan berwawasan global. MAN 1 Bandar Lampung mempunyai program yaitu program kelas unggul non-asrama, dengan tujuan sebagai salah satu sekolah menengah atas yang berorientasi ke masa depan dan berpacu untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang unggul. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam perkembangan dan kelangsungan kehidupan manusia. Karena pendidikan pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan peserta didik di masa mendatang. Baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya Arista Putri, dan saat ini telah hadir di samping saya yaitu Kepala Sekolah MAN 1 Bandar Lampung, yaitu dengan Bapak Lukman Hakim SPD MM. Dan hari ini kami akan membahas tentang program kelas unggul non asrama hanya di Saburai Talk. Baik Bapak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, tapi pun. Ya pun. Pak, nih, udah sore kok masih semangat aja sih Pak? Alhamdulillah, memang harus selalu berjiwa semangat Pak. Boleh nih Pak, tahu resepnya apa nih Pak? Biar semangat terus buat pemirsa di rumah nih Pak. Ya, kita kan punya visi hidup ya. Visi saya kebetulan ingin bermanfaat buat banyak orang. Jadi selalu supaya bermanfaat buat banyak orang harus perlu energi dan semangat tinggi. Baik, Pak, berbicara dengan mengenai kelas unggulan ya Pak. Apa sih Pak yang dimaksud dengan program kelas unggul non asrama itu Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung adalah daerah yang sangat strategis, terutama di dunia industri maupun dunia pendidikan ya. Oleh karena itu, MAN 1 Bandar Lampung juga di daerah yang lokasi yang sangat strategis dan tentunya menjadi dambaan banyak masyarakat tentang keinginan menyekolahkan anaknya di MAN 1 Bandar Lampung. Oleh karena itu hari ini kita juga tahu perkembangan teknologi IT ya, terutama itu juga sangatlah pesat. Oleh karena itu MAN 1 Bandar Lampung juga harus mampu menjawab tantangan itu. Salah satu caranya tentunya dengan kelas unggul non asrama. Kelas unggul non asrama kebetulan MAN 1 Bandar Lampung itu memang diberikan amanah oleh Dirjen Pendis ya. Pendis itu pendidikan Islam dari pusat. Sejak Januari 2020 diberikan SK sekolah yang menyelenggarakan pendidikan riset. Itulah dasar hukum kita menyelenggarakan kelas unggul. Kali ini sejak saya masuk di MAN 1 Bandar Lampung di 2021, kita punya tagline untuk 4 tahun ke depan. Tagline-nya apa? Selama ini menjadi kampus ceria dan ditambah dengan kampusnya para bintang. Artinya MAN 1 Bandar Lampung ke depan akan memproduksi bintang-bintang, baik di sisi akademis, olahraga, keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Bagus sekali ya Pak. Ya. Oh iya, program kelas unggul ini pertama kali tuh di mana sih Pak? Di program ini? Ini kita cerita sejarah ya. Kita dulu di tahun 2000-an ya, 2009 atau 2000 berapa itu, kita merasa kok kayaknya sekolah-sekolah di madrasah ini stagnan ya. Kemudian potensi guru itu nggak bisa melejit. Kemudian anak-anak juga tidak bisa melejit di tingkat. Jadi standar gitu ya Pak ya? Monoton gitu. Makanya kami dulu waktu itu saya masih jadi guru di MTS Negeri 2 Bandar Lampung menginisiasi sebuah kelas yang kita mau modifikasi dalam beberapa petik ya. Ada ruang-ruang yang bisa kita coba untuk memberikan menu yang layak lah gitu ya. Ternyata dari situ di sekian tahun kemudian begitu alumni MTS Negeri 2 Bandar Lampung itu begitu menjadi dambaan karena nilainya bagus, dilombakan juara. Ketika masuk di sekolah berikutnya, sekolah itu terheran-heran, kok anak ini cepat respon ya. Gimana caranya? Dulu dari sekolah mana? Sampai anak-anak kita sekolah di MAN IC Palembang di OKI, guru-guru terheran-heran, kenapa kok anak dari Lampung ini
kok begitu cepat merespon dengan apa yang diinginkan sekolah. Nah itulah kemudian ketika saya kemudian dicoba diamanahi untuk menjadi sebuah kepala madrasah, kalau di Kementerian Agama kan kepala madrasah ya, atau kepala sekolah. Saya coba ditugaskan di daerah terluar pulau Provinsi Lampung, berbatasan dengan Oku Selatan, di Liwa, Lampung Barat. Saya sangat optimis untuk mengembangkan madrasah di Liwa itu yang menunya sama dengan madrasah di Bandar Lampung. Saya berkeinginan orang-orang di Lampung Barat itu tidak perlu jauh-jauh untuk menyekolahkan anaknya yang selevel madrasah sanawiyah. Dan itu ternyata disambut begitu hangat ya dari pemerintah daerah, orang tua dan seterusnya, hingga berjalanlah. Proses berjalannya kemudian saya diamanahkan lagi untuk ke hijrahlah ke Waikanan. Saya uji coba, kata orang impossible daerah seperti ini mau kelas unggul. Ternyata berhasil, dan anak-anak hingga saat ini juga menjadi motor utama madrasah, karena proses pembelajarannya sangat berbeda dengan yang standar. Jadi anak-anak juga lebih bersemangat ya Pak ya? Sangat bersemangat. Karena konsepnya berbeda dengan konsep yang biasa dilakukan di madrasah lain. Ya. Dalam proses ini nih ada nggak sih Pak kesulitannya sendiri Pak? Ya, kemudian karena saya udah uji coba dari Waikanan, kemudian saya kembali ke Bandar Lampung di Pahoman ya, kebetulan dekat dari sini di MTs Negeri 1 Bandar Lampung ya. Saya juga menginisiasi itu dan progresnya cukup bagus gitu. Nah, kemudian itu kan sekolah, kalau kita di sekolah negeri tetap punya anggaran dari DIPA ya, dari BOS dan seterusnya. Tetapi kalau untuk pembelajaran standar cukup. Untuk kita tadi dengan tagline menciptakan para bintang nggak cukup. Nah kesulitannya apa? Tentunya menyamakan persepsi atau menyatukan visi ya, supaya mendayung ke arah yang sama gitu. Supaya sampai pada tujuan yang kita inginkan, tentunya kita harus sosialisasi atau menyamakan keinginan. Kepada siapa? Calon wali murid, orang tua, kemudian stakeholdernya seperti komite, kemudian alumni, itu juga harus satu visi. Kemudian tentunya dari sekian kan tidak 100% sama dan cocok. Itu juga menjadi kendala, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Nah itulah kemudian apa yang ada di konsep kita itu program itu kita tawarkan ketika penerima mahasiswa baru, Bapak Ibu, anak-anak kita potensinya bagus, kita kelola standar juga tetap bagus, tapi alangkah sayang kalau nggak kita maksimalkan dengan menu-menu yang lain. Kita tawarkan kelasnya mau ber-AC atau tidak, kita tawarkan. Oke, iya. Ada pilihan kelasnya juga ya Pak ya? Iya. Jadi yang kelas ini kan berbayar orang tua ya. Iya betul. Di samping tetap gaji guru sebagian tetap di normal. Tetapi kan kita juga itu kan kita tanya dulu, mau pakai AC, oke pakai. Mau pakai smart TV, pakai. Mau pakai air minum dan seterusnya, pakai. Kita hitung aja. Iya betul. Jumlahnya berapa bagi anak sekian, sanggup nggak? Oke. Baru kita musyawarahkan bersama-sama. Kalau kira-kira bakal tidak sanggup, anak bapak ibu yang dinyatakan diterima tetap diterima di kelas reguler. Tadi pembagiannya ada kelas apa aja tuh Pak? Nah oke. Man 1 Bandar Lampung itu kita bukan berarti pengkastaan ya. Iya betul. Bukan pengkastaan, tapi kita ingin ngambil namanya inklusi. Inklusi kan ada berkebutuhan khusus maupun memiliki kelebihan. Nah kita ambil yang memiliki kelebihan. Nah makanya kita di Man 1 ada kelas unggul tadi. Kelas unggul tadi di samping memang kurikulum dan menunya memang berbeda. Juga perlu tambahan biaya dari komite yang sudah kita sepakati berapa. Kemudian di samping itu juga ada juga boarding. Kelas boarding itu asrama. Jadi ada anak Man 1 yang tinggal di asrama dari pagi sampai pagi lagi di sekolah. Di belajar kurikulum madrasahnya full 100% ditambah kurikulum keasramaan. Jadi memang lebih cepat matang dan mandiri ya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Asrama kan kadang-kadang soal makan itu kadang selera suka nggak cocok. Iya, beda-beda selera. Ya, itu kadang jadi kendala. Ada yang doyan sayur, ada yang nggak suka sayur. Kemudian ini tadi unggul ya, ada boarding, ada juga reguler.
Kelas reguler ini juga sebetulnya layak di kelas yang lain. Kalau dia sudah lulus di kelas reguler pun sebetulnya dia layak di kelas yang lain, hanya pilihan. Kadang-kadang ada yang nasibnya mungkin kurang bagus, orang tuanya penghasilannya minim, itu bisa free bahkan gitu. Oh, bisa free juga? Bisa free. Apalagi dia punya kartu Indonesia Pintar, udah otomatis kita free. Atau pas masuk belum punya, kemudian ada keterangan tidak mampu dari aparat setempat, itu kita carikan beasiswa atau orang tua asuh. Karena di antara anak-anak itu juga ada yang jadi punya orang tua asuh dari guru, misalkan biayanya yang dibantu oleh guru berapa, itu jadi orang tua asuh dia. Jadi tetap ada kolaborasi atau subsidi silang supaya anak-anak itu tidak terkesan menjadi kastanisasi pendidikan, tidak gitu. Jadi tetap mereka dapat layanan pendidikan yang maksimal di MAN 1 gitu, Mbak. Baik, Pak, mengenai visi misi MAN 1 itu seperti apa nih, Pak? Ya, kalau visi misi yang sudah direncanakan kan visinya adalah menyelenggarakan pendidikan keislaman yang berwawasan unggul dan global ya. Makanya kita jumper, kalau bahasa jumper ya, kita mix dengan tagline tadi. Nah, kampusnya para bintang. Walaupun awalnya kita malu-malu untuk mengatakan itu, apa iya layak kita jadi disebut bintang? Seperti itu ya, Pak? Apa nggak ketinggian, Pak, katanya? Oh tidak, ini sebuah mimpi pertama. Yang kedua sebuah doa. Ya, sebuah doa. Dan ternyata makin hari visi itu, tagline itu menjadi nyata. Ya. Lampung tahun sebelumnya itu secara nasional di kejuaraan kompetisi Sains Madrasah urutan ke-19. Ya, kemudian tahun ini ya, tahun 2022 dari MAN 1 Bandar Lampung bisa mengirimkan 2 delegasi secara nasional, 2 fisika terpadu dan ekonomi terpadu. Bisa mendongkrak dari posisi 19 tahun ini Lampung menjadi posisi ke-6 nasional. Satu-satunya madrasah di luar Lampung yang bisa masuk 10 besar. Lampung. Nah, ini kan menjadi prestasi yang unggul ya, ya, Pak, ya? ini juga membanggakan bukan hanya madrasah ya, provinsi, betul. Daerah Lampung juga muncul ketika Pak Menteri menyebutkan Lampung. Ini juga menjadi sebuah impian kita bersama lah. Baik, Pak. Mengenai program apa saja nih, Pak, yang ada di kelas unggul di MAN 1? Kelas unggul memang sekarang kita sedang revitalisasi ya. Pertama dari kurikulum yang ada itu di Kementerian Agama kan udah padat sebetulnya. Dari materi mata pelajaran saya udah 14 mapel ya. Itu udah padat. Kalau di SMA kan 9 atau 10 mapel, kalau kita lebih 5, lebih banyak ya. Udah padat sebetulnya. Cuman untuk di kelas unggul, anak seleksinya kan udah berat tuh. Untuk bisa lulus kelas unggul di MAN 1 luar biasa ya. Dari 1.600 itu terseleksi tinggal 400 sekian. Dari 400 itu tinggal terseleksi beberapa kelas. Ini udah berat. Sebetulnya masuk di kelas unggul itu jadi udah bahannya udah bagus nih, inputnya udah bagus. Tinggal proses lah diserahkan ke madrasah ya. Proses itu kita tentunya kita punya guru-guru yang memang terstandarisasi, tersertifikasi ya. Di samping itu juga kita juga menghadirkan guest teacher atau guru tamu. Oh, ya, guru tamu. Itu dari mana nih, Pak, guru tamu itu, Pak? Pertama ini pertama yang sudah jalan, guru tamu itu khusus untuk bahasa Inggris. Nah, kita menghadirkan semacam kursus bahasa Inggris selama 4 bulan dari Jawa Timur, Kampung Inggris. Kalau kita dengar mungkin Kampung Pari ya. Kampung Pari kan kampungnya bahasa Inggris di Jawa Timur. Itu kita hadirkan ke MAN 1 Bandar Lampung. Kenapa? Untuk ingin mengambil atmosfer pembelajaran bahasa Inggris. Seperti apa sih kok orang di Pari itu bisa ngomong gitu. Intinya nanti anak-anak MAN 1 Bandar Lampung kelas unggul itu awal startnya ngomong Inggrisnya bisa. Ya, katakanlah nanti bisa di Lampung madrasah apa kampung Inggrisnya madrasah lah ya. Nanti MAN 1 Bandar Lampung akan muncul aura pembiasaan berbahasa Inggris. Walaupun saya sendiri kan saya memang dari fisika ya, jadi bahasa Inggrisnya agak kurang, tapi nggak apa-apa. Saya juga belajar untuk membiasakan itu. Bonus nih, 4 bulan pertama anak belajar bahasa Inggris dengan guru tamu, guest teacher. Setiap hari masuk 90 menit pertama di awal jam, kemudian dibampingi oleh guru yang ada jam di situ.
gurunya ikut belajar. Jadi sama-sama belajar ya Pak? Sama antara belajar. guru dan murid. Iya. Nanti sore penutupan cek lagi kayak bahasa Inggris lagi. Jadi satu kelas satu hari dua sesi kali. di awal, di siang dan atau di sore. Jadi guru-gurunya yang di itu include, jadi tidak nganggur, gurunya ikut belajar sambil menginstal cara pembelajaran bahasa Inggris secara tidak langsung oleh guru-guru kita. Guru-guru kita artinya dapat pengalaman pembelajaran yang lebih segar dan baru dengan nuansa yang berbeda. Banyak keuntungan di situ. Anaknya pinter, guru kita juga terinspirasi, suasana belajarnya juga jadi menyenangkan. Itu di awal. Kemudian setelah itu nanti kita ada talk show. Ya, talk show. English biasanya kita bekerja sama dengan Unila dari tamu-tamu seperti guest teacher, tamu-tamu dari mancanegara, dari Kanada, dari Amerika Latin, dari Asia kayak di Thailand dan seterusnya. Nanti kita akan hadirkan juga untuk membersamai anak-anak uji coba bagaimana anak itu ngomong langsung dengan orang asing. Nah, itu nanti akan asik juga. Iya betul. Kan sekarang kan setelah selesai nanti juga dia bisa tetap berkomunikasi melalui internet ya, dan itu sangat menyenangkan. Ya, kemudian anak-anak juga perlu ditumbuhkan rasa hormatnya sama guru sama orang tua. Iya, betul. Sejak usai dikekang oleh pandemi 2 tahun lebih kan mental anak itu agak berubah. Iya, karena dari rumah ya Pak, Ya, daring. biasa di rumah, rebahan di rumah, generasi rebahan kan, Iya betul. hidupin AC, wifi, pegang HP. Iya. Jadi jiwa sosialnya jadi hilang. Betul. Jadi begitu ke sekolah pertama agak ketemu orang agak aneh. Maskernya dipakai kan nggak ketahuan siapa. Iya, sama guru juga lambat saja, nggak nyapa assalamualaikum. Kebiasaan itu hilang. Nah itu harus kita kembalikan. Caranya gimana? 2 minggu sekali bergantian putri untuk bermalam di sekolah. Dimotivasi bagaimana etikat kita dengan orang tua dan dengan guru, ibadah kita seperti apa. Nah itu nanti akan ada perubahan. Nanti 2 minggu ke depan yang putra bergantian. Itu apa? Untuk menghaluskan rasa supaya dia di samping dia cakap di akademis, akhlaknya juga harus terjaga karena anak-anak kita juga aset kita ke depan. Iya, betul. Baik Pak, mengenai program kelas unggul ini ada tim khusus nggak sih Pak yang untuk menanganinya sendiri? Oh ya, tentunya ini karena pekerjaan yang besar ya, untuk apa ya, ibarat motor balap itu harus ada mekaniknya yang handal ya, atau kalau restoran itu ada chiefnya yang hebat itu. Sama itu juga punya kru sendiri ya, jadi ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada seksi-seksi yang bertanggung jawab ketika misal dalam tanggal sekian bulan ini kita akan talk show fisika di pantai, mengukur kecepatan gelombang, kan real tuh. Iya betul. Nah tentunya kelas itu, tim itu sudah merancang nanti kegiatannya seperti apa, penugasannya seperti apa, terus penayangannya seperti apa, panitianya seperti apa. Itu juga tentunya juga dibutuhkan kru yang hebat gitu ya. Kalau enggak ya nggak jalan, karena anak akan mengukur gelombang di pantai, tentang gelombang transversal misalnya. Iya. Berarti kan anak-anak harus ditugaskan di sebelum itu, apakah browsing di internet, apa pakai buku, gelombang transversal, gelombang longitudinal, dan seterusnya, kecepatan frekuensi gelombang seperti apa. Nah nanti peragaannya seperti apa, anak-anak akan main acting, siapa yang berfungsi sebagai gelombangnya, kemudian siapa yang berfungsi sebagai apa namanya frekuensi dan seterusnya. Nanti suatu saat ketika dia sudah itu, kan otomatis secara teori dia akan belajar banyak tentang gelombang. Nah ketika di lapangan, di kelas belajar gelombang teori, dia sudah encer karena dia udah belajar duluan. Iya. Oh gelombang tuh ini. Ketika ada soal gelombang apapun bentuknya, cus, selesai. Jadi udah nggak ada masalah gelombang. Pun dengan biologi, ke depan kita ingin coba nanti talk show biologi di Taman Kupu-Kupu misal. Nah, itu kan dibutuhkan kru. Iya betul. Nah, semua panitia dan kru akan hadir ke Taman Kupu-Kupu. Sebelum anak-anak belajar tentang kupu-kupu, dia secara teori akan browsing tentang kupu-kupu, ya, dari proses kepompong, kemudian sampai jadi kupu-kupu seperti apa,
yang model kupu-kupu nama latinnya apa, dia sudah belajar karena dia nanti akan terjun lapangan dan akan ngisi daftar isian, kemudian akan memperagakan fungsi-fungsi dan seluk-beluk tentang kupu-kupu. Ketika di ujian nanti ada soal tentang kupu-kupu, itu udah encer. Kenapa? Dia bukan hanya sekedar baca, dia praktek. Nah, itulah cus gitu. Makanya itu walaupun sampai sore pelajaran di MAN 1 di kelas 1 tetap menyenangkan, membahagiakan. Gitu, Pak. Baik, Pak, kita jeda sebentar ya, Pak. Iya. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan terus Saburator hanya di Saburai TV.